pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Guru Daerah Khusus Terkendala Internet. Atas nama Marwa Marasabesi, NIM 2599141495256 asal LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di kelas 4 SD di Sekolah Karbis pada mata pelajaran IPAS dengan materi tubuh tumbuhan. Dan ini bukti identitas diri saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ada yang mau pimpin kita dalam berdoa? Ayo silakan maju. Semuanya di poster berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan sudah mengajar dan yang kau datang kami, mudah-mudahan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Bapa dan Putra. Berdoa selesai. Duduk kembali ke tempat. Apakah kalian hari ini semuanya hadir? Hadir. Untuk memastikannya, Ibu akan mengambil absen. Yang pertama, Julia, Siena, Anggur, Itin, mangga, Maria, anggur, Astin, Srianita, Gaby, beri, Susana, leci, Brendan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku menunggumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pilihan di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kalian pergi ke sekolah, sepanjang perjalanan, apa yang kalian lihat? Sepanjang jalan itu apa saja yang kalian lihat? Pohon apa yang kalian lihat? Pohon kelapa. Ada lagi? Pohon mangga. Selain mangga ada hutan. Mengerti? Jadi, Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar tentang bagian tubuh tumbuhan serta peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan tersebut. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan mempertahankan diri. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Ibu akan menampilkan video tentang tubuh tumbuhan. Sebelum itu, siapkan alat tulis kalian di atas meja. Jadi nanti kalian akan tulis yang penting-penting saja.
video yang akan ibu tampilkan. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan sosial. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang lingkungan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar selaput. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar selaput memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesa, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lilit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyembuhan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji yang akan menjadi tumbuhan baru bisa ditarik. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi bijinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian bisa bersatu besar. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan tumbuhan. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Susana, fungsi batang mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. mengangkut zat hara Dari akar ke daun. dari akar ke daun. Yang ketiga adalah selain akar, batang, selanjutnya adalah daun. Daun umumnya berwarna apa? Hijau. Ada yang tahu fungsi daun? Satu. Yang pertama, Terjadinya fotosintesis. tempat terjadinya fotosintesis.
gas, oksigen, dan karbon dioksida. Tadi sudah disebutkan akar, batang, daun, selanjutnya adalah bunga. Kalian sudah pernah lihat bunga? Sudah. Bunga ada beberapa bagian penting dari bunga. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang kelima adalah tangkai. Itu adalah bagian penting daripada bunga. Fungsi bunga sebagai alat perkembangan dan satu-satu, lebih aman itu satu-satu. Alika, fungsi bunga untuk berkembang biakan pada tumbuhan yaitu menyebabkan menarik serangga jadi fungsi bunga yang pertama adalah sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, menarik serangga untuk membantu berkembangbiakan. Paham? Selanjutnya adalah tadi kan sudah akar, batang, daun, bunga. Selanjutnya adalah buah. Ada yang tahu buah apa saja yang pernah kalian lihat? Yang di ujung melindungi biji. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, Penyebaran biji melalui lewat air atau angin. jadi fungsi buah yang pertama adalah menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, melindungi biji. Yang keempat adalah membantu penyebaran biji melalui lewat air atau angin. Di dalam buah terdapat biji. Contohnya apa? Buah yang dalamnya ada biji apa? Anggur, semangka. Ada lagi? Apel. Selain apel, jeruk. Ada yang tahu fungsi biji untuk apa? Sebagai alat pendidikan generatif. Yang kedua, fungsi biji untuk apa? Menyimpan cadangan untuk Jadi, fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua, penyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal tanaman muda. Apabila biji jatuh ke tanah, akan menghasilkan tanaman baru. Kalau biji jatuh ke tanah, kan dia akan menghasilkan apa? Tanaman baru. Sudah paham? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang ibu guru akan, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang ibu guru akan membagikan kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama akan mengidentifikasi tanaman cabai. Kelompok kedua akan melihat gambar dan mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Yang ketiga, kelompok ketiga akan melihat video yang akan ibu guru kasih. Lalu kalian akan menonton. Apa saja yang kalian nonton nanti kalian tulis di lembaran LKPD yang akan ibu guru bagikan ke masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Ibu guru akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 dan
Kalau sudah selesai. Ada yang pekerjaannya sudah selesai? Sebelum setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, kita akan melakukan ice breaking. Semua berdiri. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Say, aha aha ma, aha aha yan, aha aha semangat. Silakan duduk. Kelompok 1, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan ketua Siena, anggota Maria Itin Anton Julio Siena. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang kalian lihat pada pohon cabai.
1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. Fungsi dari tubuh tumbuhan. 1. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi. 4. Fungsi bunga sebagai tempat. Ada dari kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya, apa fungsi daun? Sebagai fotosintesis. Sebagai tempat fotosintesis. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Oh ya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sudah paham? Sudah. Jadi inilah adalah hasil dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dan semangat untuk kelompok 1. Terima kasih. Anak-anak, jadi kita sudah belajar tentang tubuh tumbuhan. Siapa dari kalian yang bisa mengambil kesimpulan tentang tubuh tumbuhan? Baik anak-anak, siapa yang bisa ambil kesimpulan pada materi tubuh-tumbuhan pada hari ini? Silakan Calinda. Kesimpulannya, tubuh tumbuhan terdiri dari akar. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dalam tanah dan menopang tumbuhan agar tanan dan mempunyai biji di dalamnya. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan yang diberikan. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah seru? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Siap? Siap. Ini adalah evaluasi. Jangan lupa tulis nama masing-masing ya. Semuanya sudah dapat dikerjakan. Boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Boleh maju dikumpulkan. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah selesai evaluasinya? Sekarang Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan kita berikutnya tentang pengelompokan hewan. Jadi, kalian pulang di rumah jangan lupa belajar tentang pengelompokan pada hewan. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa. Kan kita awal kita sudah berdoa toh? Kita harus pulang, kita harus berdoa. Yang mau pimpin kita dalam berdoa sebelum kita pulang, silakan maju. Semuanya berdiri. Mari sama-sama sebelum kita pulang mari kita berdoa. Dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari pagi siang hari ini. Sekarang kami berpulang kepada Engkau menjadi kami dengan selamat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, kita berhenti sejenak, tepuk pulang. Semuanya duduk kembali di tempat. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, ayo pulang. Hore! Tepuk tangan untuk sebelum pulang. Kita salim dulu. Baru pulang. Sampai di rumah jangan lupa salim tangan orang tua kalian ya. Ya.